Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu disabilitas. Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negaranya berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas sama dengan part of human. Menurut WHO, ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas kegiatan tertentu sebagaimana layaknya individu dengan non-disabilitas yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik secara psikologis, fisiologis maupun kelainan serta anatomi. Istilah disabilitas adalah pertama cacat, kekurangan atau kerusakan yang menyebabkan yang menyebabkan ketidaksempurnaan. Difabel artinya kemampuan yang berbeda atau different able people. Disabilitas adalah kehilangan kemampuan, tuna, rusak atau rugi awalnya digunakan untuk memperhalus istilah cacat, digunakan juga dalam sektor pendidikan SLB A sampai E. Anak berkebutuhan khusus atau BK adalah anak yang memiliki karakteristik khusus menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik, sehingga membutuhkan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing mereka. Klasifikasi disabilitas adalah fisik. Kita lihat di dalam fisiknya itu terdapat digangguan fungsi gerak antara amputasi, lumpuh layu dan kaku, paraplegi, cerebral palsy, dan lain-lain. Karena intelektual, digangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, contoh lambat belajar, disabilitas Grahita, Down syndrome, dan lain-lain. Di dalam mental disebut dengan psikosial atau anxiety bipolar disorder, dan gangguan perkembangan yang menghambat interaksi sosial untuk autisme ADHD atau autisme ADHD. Dalam sensoriknya ada gangguan panca indera. Gandanya pengalami disabilitas memiliki 2 atau lebih ragam disabilitas atau disebutkan disabilitas rungu dan tuli dalam jangka lama paling lambat 6 bulan. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan hambatan intelektual dan perkembangan. Keterbatasan yang signifikan pada fungsi intelektual dan perkembangan adaptif, memiliki perhatian lama terhadap tugas, jangka pendek, kesulitan memproses konsep abstrak, hambatan dalam pembahasan dan bicara, tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Anak dengan hambatan belajar, ketidakmampuan dalam proses mengingat dan menghasilkan informasi dan pembelajaran, perilaku tidak responsif dan diskusi, sosial, emosional, emosi yang tidak stabil, kognitif, kesulitan dalam memproses informasi dan bahasa abstrak, komunikasi, pengolahan pendengaran yang buruk dan bahasa yang terbatas, akademik, kesulitan dalam mengikuti dari Indonesia, memahami bacaan dan berhitung serta memahami ucapan cepat. Anak autisme adalah anak yang gangguan perkembangan saraf yang dimanifestasikan oleh individu yang menunjukkan keterbatasan komunikasi verbal dan non-verbal. Karakteristiknya itu yang terdapat di autisme adalah kegiatan yang berulang dan konsisten, minim interaksi sosial, defisit komunikasi dan bahasa, kurang pasif jika diberi stimulus, motorik terganggu, dan suasana hati yang berubah-ubah. Dengan anak yang gangguan emosi dan perilaku adalah ditandai negatif mengembangkan gejala fisik atau ketakutan berhubungan dengan masalah pribadi di sekolah dan jenis perilaku tidak pandai secara normal, sehingga berdampak besar pada prestasi akademik. Ada gangguan komunikasi bahasa dan bicara, itu gangguan atau hambatan ketika bertukar secara verbal maupun verbal. Anak kesulitan ini memiliki karakteristik dia akan mengalami kesulitan memahami perkataan orang lain, gangguan pada suara, gagap
Gagak, bahasa yang terbatas, kesulitan memahami bahasa maupun simbol. Anak dengan keturunan atau kesulitan mendengar yaitu tidak bisa melakukan proses linguistik melalui indera pendengaran maupun sudah menggunakan alat bantu dengar sehingga menyebabkan hambatan pada perkembangan bahasa anak. Karakteristiknya dia sulit berinteraksi secara verbal, sensitif dan masalah terisolasi oleh teman-teman yang bisa mendengar, memiliki prestasi akademik di bawah rata-rata usianya. Yang hambatan penglihatan yaitu gangguan struktur atau kerusakan retina, lensa atau saraf optik, tidak efisienan dalam cara otak menginterpretasikan dan menyimpan informasi visual, lalu kemampuan retina atau untuk mengirimkan gambar ke otak. Anak akan karakteristiknya yaitu karakteristik atau ciri-cirinya yaitu anak akan kesulitan menghubungkan informasi berdasarkan pengalaman, indera yang akan diolah otak, motorik dan mobilitas yang tidak seimbang dan dilihat ketika anak di jalan menyentuh benda sekitar dengan hati-hati, perkembangan sosial interpersonal yang terganggu. Yang hambatan fisik itu anak-anak yang heterogen tinggi kemampuan, pemahaman dan kepedean terprevensi termasuk dalam anak berkebutuhan khusus sedang, berat, ganda serta gangguan fisik contoh cerebral palsy, trauma otak dan amputasi. Masalah kesehatan meliputi penyakit di kardiovaskular, penyakit pernapasan, gangguan pencernaan, mengakibatkan permasalahan gizi, HIV, AIDS, anemia dan kontraktor yang mengakibatkan hilangnya rentang gerak berikut. Nah, karakteristik sangat bervariasi. Anak ADHD atau attention deficit hyperactive disorder atau gangguan pada perhatian impulsif perkembangan anak. Dengan ADHD tidak konsisten sesuai dengan usia anak sehingga kesulitan untuk fokus dan kesulitan mengenai perilaku, mudah bosan dan interaktif. Anak bertahan dan alamat talenta berbakat itu anak memiliki bakat khusus karena mereka mampu belajar lebih cepat dibandingkan teman sebaya mereka secara akademis maupun akademis. Anak berbakat, kemampuan mereka kerja tinggi dan bidang intelektual, kreatif dan artistik, kemampuan yang luar biasa serta unggul di bidang tertentu. Mereka hubungan interpersonal rendah dengan teman sebaya, rasa ingin tahu yang tinggi dan perfeksionis. Bagaimana cara mengetahui disabilitas seorang? Itu pertama memahami karakteristik teman disabilitas sensori, fisik dan Down syndrome dapat dilihat dari ciri fisik berbeda. Disabilitas mental akan kesulitan untuk diketahui. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada kata-kata saya atau pembahasan yang salah atau mohon dimengerti yang salah dan kurang dimengerti, mohon dimaafkan atau diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.